Sebelumnya, sedikit info, kegiatan ini diselenggarakan oleh APRI, Asosiasi Profesi Rekayasa dan Industri. APRI merupakan wadah kolaborasi bagi para profesional, praktisi, akademisi, dan perlu di bidang rekayasa dan S2. APRI berkomitmen peningkatan serta sinergi antara dunia pendidikan dan industri. Buat teman-teman yang pengen menambah relasi dan upgrade skill, nanti boleh banget untuk gabung jadi anggota APRI. Info lengkapnya bisa dicek langsung di website apri.id.org. Baik, webinar pada Kamis hari ini, saya akan sedikit membahas tentang anti-jebol transmisi dan perawatan mobil matic untuk harian. Nah, baik. Sebelumnya sedikit informasi tentang saya. Perkenalkan, nama saya Firdaus Auditia Ramadhani, dengan email auditia@gmail.com dan nomor pribadi saya sebagai berikut. Untuk LinkedIn juga sudah saya cantumkan. Untuk lisensi dan sertifikasi, saya memiliki sertifikasi KASAR di bidang elektronika. Lalu saya pernah internship di PT KAI. Lalu saya pernah mengikuti Poptekindo. Lalu saya pernah menjadi duta fakultas. Lalu saya juga pernah menjadi guru teknik otomotif di SMK 7 Semarang. Lalu saya pernah membuat modul teknik otomotif, lalu lisensi dari BNSP Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Lalu saya pernah mengikuti internship di PT Sanjaya Motor atau di AHM. Untuk pengalaman kerja saya, yang pertama saya sekarang bekerja di PT Rezeki Mekanik Indonesia. Lalu saya pernah bekerja di CV7 Karya. Yang selanjutnya di PT Octopus Eksekutif, lalu di PT Kereta Api Indonesia, lalu di SMKN 7 Semarang, dan PT Sanjaya Motor AHM. Baik, sedikit info tentang Dokter Mekanik Academy. Dokter Mekanik Academy adalah lembaga pelatihan resmi di Indonesia yang terdaftar sebagai lembaga pelatihan kerja atau LPK di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Vocational Identity Number atau FAIN, yaitu 240410002. Dan Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP di bawah Kementerian Pendidikan dengan nomor pokok sekolah atau NPSN K9999404. Kami berfokus pada pengembangan keterampilan teknik modern berbasis industri, khususnya di bidang teknik dan engineering. Dokter Mekanik Academy juga menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi tingkat nasional dan internasional. Baik, untuk pendahuluan, mobil matic merujuk pada kendaraan yang dilengkapi dengan transmisi otomatis yang tidak mengharuskan kemudi untuk mengoperasikan gigi secara manual. Transmisi yang juga dikenal dengan istilah gearbox berfungsi untuk mengatur gaya rotasi secara kecepatan kendaraan. Jadi, transmisi otomatis secara otomatis menyalurkan rasio gigi saat kendaraan bergerak. Transmisi jenis ini memanfaatkan sensor untuk memungkinkan perpindahan gigi pada waktu yang tepat melalui tekanan oli di dalam sistem.
Proses perpindahan gigi berlangsung saat transmisi terputus dari mesin untuk sementara waktu, yang dikelola oleh konverter torsi. Untuk membedakan antara mobil matic dan mobil manual, Anda hanya perlu memperhatikan jumlah pedal yang ada. Yang dimaksud di sini pada persneling ya teman-teman. Di persneling pada mobil matic hanya biasanya ada cuma angka, tapi di matic hanya cuma ada huruf. Dan untuk yang transmisi manual biasanya itu ada angkanya. Jika kendaraan Anda memiliki 2 pedal, maka itu adalah mobil otomatis. Sementara untuk manual biasanya memiliki 3 pedal, yang salah satu pedalnya itu kopling ya teman-teman, kopling manual. Perbedaan yang pertama secara teknis, transmisi manual bergantung pada kopling dan pengemasan gigi oleh pengemudi. Ini membedakan kontrol langsung terkait putaran mesin, pengereman mesin, dan waktu perpindahan gigi. Akibatnya, pengalaman berkendara cenderung terasa terhubung dengan mesin. Ketika Anda memahami cara mempertahankan RPM yang ideal, pemakaian bahan bakar dapat menjadi efisien dan percepatan torsi menjadi terasa langsung. Namun, untuk transmisi otomatis terdiri dari beberapa jenis yaitu torsi converter atau transmisi otomatis konvensional, CVT atau transmisi variable continue, dan DCT, transmisi ganda kopling. Transmisi otomatis konvensional dikenal untuk kelancaran dan ketahanan saat menghadapi kemacetan. CVT atau continuous variable transmission unggul dalam efisiensi dan berkat rasio gigi yang berkonversi menjaga RPM akan tetap optimal. Sementara untuk DTC memberikan perpindahan gigi yang cepat seperti mobil sport. Masing-masing perpindahan gigi yang cepat seperti masing-masing memiliki karakteristik. Jadi untuk ada 3 transmisi mobil matic memiliki 3 jenis. Jadi setiap jenisnya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti DTC tadi untuk mobil sport dan CVT itu lebih unggul dalam efisiensi bahan bakar dan rasio perpindahan giginya. Lalu apa saja kerusakan yang sering terjadi pada sistem transmisi? Transmisi matic terhambat atau tidak lancar yang pertama. Salah satu masalah yang sering ditemui pada kendaraan bertransmisi otomatis adalah pemeliharaan gigi yang terasa terhambat atau tidak lancar. Situasi ini dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengemudi, terutama saat melakukan percepatan ketika mobil mulai melambat. Penyebab utama dari permasalahan ini atau permasalahan yang sering terjadi ini disebabkan oleh oli transmisi yang kotor atau jumlahnya yang berkurang. Oli transmisi memiliki peran penting dalam melumasi serta menjaga agar sistem pemeliharaan gigi berfungsi dengan baik. Ketika oli mengalami kental atau terkontaminasi, membuat pemeliharaan gigi akan terasa kurang halus. Jadi, yang namanya oli itu kan berarti melumasi setiap komponen bergerak, termasuk pada sistem transmisi ini, yang sistemnya itu terus bergerak untuk menimbulkan torsi atau percepatan. Berarti antar komponen dari komponen mesin ini akan saling bersinggungan. Jadi oli itu wajar untuk kotor karena terdapat berat-berat sisa pembakaran atau sisa gesekan antar komponen. Jadi pemanasan juga di dalam mesin ini juga mempengaruhi tingkat viskositas atau kekentalan dari sebuah oli tersebut. Jika umur oli sudah lama terus digunakan sering gitu, jadi tingkat kekentalannya juga akan sedikit lebih cepat. Cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan pergantian oli transmisi sesuai dengan rekomendasi dari pabrikan. Umumnya setiap inverter antara 20.000 hingga 40.000 km. Selain itu melakukan pemeriksaan rutin. Jadi antisipasi dari transmisi yang tidak lancar atau tersendat ini yaitu yang pertama mengganti oli
di rentang 20.000 km hingga 40.000 km, serta melakukan pengecekan rutin pada sistem transmisi tersebut. Yang selanjutnya, kerusakan yang sering terjadi yaitu kesulitan atau ketidaknyamanan untuk mengganti gigi. Jadi mungkin untuk mengganti gigi akan lebih sulit gitu daripada yang biasanya lancar gitu. Masalah lain yang kerap dihadapi oleh pemilik mobil otomatis adalah tuas transmisi yang sulit untuk digerakkan atau bahkan tidak bisa berganti gigi sama sekali. Jadi macet. Benar-benar dia tuh stuck. Kejadian ini pastinya sangat mengganggu, terutama jika terjadi pada saat di dalam perjalanan. Penyebabnya bisa beragam, salah satunya yang paling sering dikeluhkan adalah kerusakan pada kabel kunci perpindahan, yang merupakan sistem keamanan dan yang mencegah tuas transmisi untuk berpindah dari posisi P tanpa menekan rem. Ketika sistem ini bermasalah, tuas bisa terjebak di posisi tertentu. Selain itu, sensor transmisi atau solenoid perpindahan juga dapat berkontribusi sebagai penyebabnya. Jadi yang pertama penyebabnya itu merupakan dari solenoid, itu bisa jadi. Tapi umumnya itu dari pada kabel pengunci perpindahan torsi. Itu juga biasa masalah utamanya itu. Tapi jika di kabelnya itu masih bagus dan masih bisa digunakan dengan baik, berarti kita berpindah ke solenoidnya. Apakah solenoidnya masih benar atau ada getas sedikit gitu. Yang selanjutnya yaitu untuk mengatasi masalah ini atau penyelesaian dari masalah ini, yaitu pertama adalah memastikan kondisi aki mobil dalam keadaan baik karena sistem transmisi otomatis sangat bergantung pada listrik. Untuk listrik di mesin CVT ini kita menggunakan aki. Apabila masalah berlanjut, sebaiknya segera bawa kendaraan Anda ke bengkel resmi dan ditangani oleh profesional yang pertama. Itu juga umur dari masa umur dari komponen mobil teman-teman yang bertransmisi matic ini. Yang selanjutnya yaitu tarikan terasa lemah. Sejumlah pemilik kendaraan matic mengeluhkan bahwa tenaga mobil terasa berat atau lambat, terutama ketika melintasi tanjakan atau saat posisi berhenti. Masalah ini bisa disebabkan oleh kondisi transmisi yang sudah aus atau mengalami slip yang mengakibatkan daya dari mesin tidak tersalurkan sempurna ke roda. Di samping itu, penggunaan oli transmisi yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau sudah mengalami kerusakan dapat mengurangi tekanan hidrolik, menyebabkan perpindahan gigi menjadi lancar. Dalam beberapa situasi, kerusakan pada torque converter torque converter ini merupakan salah satu komponen di dalam sistem transmisi. Itu memindahkan daya dari putaran gigi sinkromes menuju ke TOU. Itu yang disalurkan ke biasanya itu kaki kendaraan. Bagian yang menggantikan fungsi kopling pada kendaraan manual juga dapat menjadi salah satu penyebabnya kerusakan pada torque converter atau biasanya mengalami slip akibat gearnya itu sudah sering berputar, namun pada pelumasannya itu jelek, akibatnya kayak lanas gitu loh. Gearnya sudah tidak tajam untuk saling menggerakkan. Pilihan yang terbaik adalah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada sistem transmisi. Pastikan juga untuk mengganti oli transmisi yang direkomendasikan agar kinerja dari mesin tersebut tetap optimal. Yang selanjutnya, timbul aroma terbakar dari ruang mesin.
Aroma terbakar pada kendaraan otomatis adalah sinyal serius yang harus diperhatikan. Umumnya, bau ini berasal dari oli mesin yang sedang terjadi overheating atau bocor, menetes pada bagian mesin yang suhunya tinggi sehingga oli transmisi mencapai suhu yang berlebihan. Pelumasan tidak optimal dan dapat merusak bagian-bagian dalam transmisi. Jika tidak diatasi, ini dapat menyebabkan kerusakan parah dan biaya perbaikan yang akan sangat tinggi. Solusi terbaik adalah segera memastikan mesin dan memeriksa keadaan oli transmisi. Jika warnanya sudah berubah menjadi gelap atau tercium bau hangus, ini menandakan bahwa oli perlu diganti. Pastikan juga bahwa sistem pendinginan transmisi bekerja dengan baik agar menjaga suhu kendaraan itu tetap optimal. Yaitu selanjutnya kerusakan pada indikator check engine atau AT yang menyala. Lampu peringatan di panel instrumen mobil seperti check engine atau AT transmisi otomatis umumnya menunjukkan adanya isu di dalam sistem transmisi. Walaupun kendaraan masih dapat digunakan, sebaiknya segera mencari bantuan di bengkel yang profesional dan sudah direkomendasikan dari pabriknya atau bengkel resmi. Berbagai hal dapat menjadi penyebab lampu indikator ini menyala, seperti kerusakan pada sensor transmisi, tekanan oli yang tidak tepat, hingga masalah pada sistem kelistrikan. Dengan memanfaatkan alat pemindai atau scanner, teknisi dapat mengidentifikasi kode kesalahan dan menentukan bagaimana cara penanganannya. Menunda untuk melakukan perbaikan adalah sama saja kita menunda untuk mengeluarkan uang yang lebih banyak. Jadi apabila di mobil teman-teman ini lampu cek engine-nya sudah menyala, baiknya dilakukan perbaikan ke bengkel resmi. Itu biasanya di-scan menggunakan alat yang bernama OBD2 itu untuk mendeteksi bagian apa yang rusak, lalu mendeteksi kode berapa yang keluar pada saat sistem itu sedang bekerja dan dalam kondisi rusak itu. Seperti itu. Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah mobil transmisi otomatis ini mengalami kerusakan dan agar umur dari komponen dan mobil ini relatif lebih panjang, yang pertama yaitu mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Untuk mencegah mobil otomatis dalam kondisi terbaik, penting untuk melakukan perawatan secara berkala sesuai petunjuk dari pabrik. Salah satu tindakan krusial adalah melakukan penggantian oli transmisi secara teratur. Oli ini berperan penting dalam mempertahankan tenaga hidrolik melumasi bagian-bagian mesin, serta mencegah terjadinya gesekan yang berlebih. Jadi, untuk transmisi otomatis dan transmisi manual itu sama saja menggunakan oli teman-teman, dan oli pada sistem transmisi itu sangatlah penting karena dia melumasi setiap komponen yang sedang bekerja. Atau sistem, dalam pengertian sistem kan sebuah komponen atau indikator bekerja yang pekerjaannya itu dilakukan terus-menerus dan sama. Lalu di samping itu, jauhi kebiasaan buruk seperti memindahkan tuas dari D ke R sebelum mobil sepenuhnya berhenti, atau memperhatikan tuas di posisi D terlalu lama saat berhenti di lampu merah. Tindakan-tindakan sederhana tersebut akan berdampak panjang pada usia transmisi pada mobil matic Anda. Yang selanjutnya yaitu disiplin dalam jadwal penggantian oli transmisi. Lalu hindari kebiasaan mengemudi yang merugikan transmisi otomatis. Gitu. Lalu selanjutnya pastikan mobil dan cek komponen pendukung. Panaskan mobil sejenak. Sebelum berkendara, pastikan panaskan mobil sekitar 30 detik sampai 1 menit. Biasanya
Ini untuk sangat minimal ya teman-teman, tapi yang ya mungkin teman-teman ingin berkendara namun waktunya luang bisa panasin mobil sekitar 5 sampai 10 menit akan benar-benar kondisi mesinnya atau transmisinya itu sudah siap untuk bekerja gitu. Lalu jaga kondisi aki karena mobil transmisi otomatis ini sangat bergantung pada sistem aki, jadi pastikan aki Anda itu tidak tekor dan tetap kesehatannya itu tetap optimal. Lalu hindari banjir tinggi. Transmisi matic punya lubang pernapasan jika kamu memaksakan mobil menerobos banjir yang terlalu tinggi, air bisa masuk dan bercampur dengan oli transmisi. Air adalah kontamin paling utama dalam sebuah mesin. Semua mesin sama saja, kayak seperti sepeda motor, mobil matic atau mobil manual itu untuk yang berbahan bakar semua. Kalau oli bercampur dengan air itu biasanya akan menyebabkan seperti mesinnya itu mati atau tersendat. Lah, kunci utamanya ya salah satunya tuh turun mesin. Dengan mengubah kebiasaan pengemudi menjadi rajin check up, kamu bisa memastikan transmisi matic kamu tetap halus, responsif, dan yang pasti tidak jebol. Biaya perawatannya akan jauh lebih murah daripada biaya perbaikan total. Seperti itu. Baik, mungkin materi yang saya sampaikan sudah cukup dan di kolom chat publik sudah ada beberapa yang bertanya. Baik, yang pertama dari Saiful Huda. Mengapa pergantian oli transmisi harus mengikuti jarak tempuh atau interval waktu tertentu? Sebenarnya tidak mesti menggunakan jarak tempuh sih, Kak. Ini saya nyebutnya Kak saja ya, soalnya saya nggak tahu nih berapa umur kakaknya. Saya harap ya semua yang mengikuti ini pasti masih muda-muda. Karena biasa mobil yang tidak berkendara atau tidak dipakai rutin juga sama kayak 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali untuk jangka waktu penggantian oli. Karena apa? Karena oli itu mengendap. Jadi dari oli yang tidak dipakai itu kan kayak ada sisa-sisa dari gesekan komponen. Itu pasti akan mengendap drat, kita bisa nyebutnya tuh drat, sisa mesin bekerja itu akan mengumpul di bawah. Nah, viskositas dari sebuah oli itu akan menjadi sedikit menjadi kurang kekentalannya. Untuk yang jarak tempuh itu untuk jawaban kalau mobil tidak digunakan tapi tetap harus mengganti oli, itu jawabannya itu. Karena oli itu memiliki viskositas dan oli itu bekerja untuk melumasi mesin. Yang pasti mesin itu dapat kotoran atau debu-debu sisa dari putaran mesin tersebut. Lah, untuk mengikuti jadwal jarak tempuh itu dikarenakan pasti oli kan melumasi mesin itu. Lah, mesin itu kalau bekerja kan berarti panas. Lah, itu juga bisa menjadi penyebab dari viskositas tersebut itu terganggu, kekentalannya itu terganggu. Biasanya akan menjadi lebih kental dan warnanya itu lebih pekat. Dan itu untuk bekerja, untuk melumasi lagi itu tidak direkomendasikan. Seperti itu, Mas. Lalu dari Mas Ubaidillah Ramadan, mengapa berhenti lama di kecepatan sebaiknya pemindahan tuas transmisi ke posisi N itu karena daripada posisi P kan, karena untuk posisi N itu artinya netral, Mas. Jadi dari sistem otomatis itu sama saja seperti sistem manual, cuman dia tidak ada perpindahan dari gigi 1, gigi 2 atau ke sinkromes gigi R mundur. Jadi kalau di matic itu sama saja ada sinkromes mesinnya. Namun itu untuk percepatan, Mas, biasanya.
kan ada gigi mundur juga kan. Nah, itu untuk posisi N itu berarti netral. Jadi di gearbox-nya itu si synchronous machine itu yang bentuknya seperti ini, maaf. Nah, seperti ini, itu tidak mengunci di salah satu gigi. Seperti itu. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, teman-teman, sambil menunggu teman-teman, saya akan sedikit menyampaikan tentang APRI. Sedikit informasi tambahan ya teman-teman. APRI secara rutin menyelenggarakan webinar, diskusi keilmuan, serta program serta program peningkatan kompetensi serta sertifikasi yang diikuti oleh para anggotanya. Dengan bergabung sebagai anggota APRI, teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit, mulai dari akses webinar, bahkan menjadi narasumber dan diskusi yang relevan dengan keilmuan teman-teman, juga memperluas jenjang profesional lintas bidang, hingga kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Kalau teman-teman berminat gabung menjadi anggota APRI, informasi keanggotaannya bisa langsung dicek di website apri.id.org. Nanti kalau masih bingung, tim APRI juga siap membantu proses pendaftarannya. Baik teman-teman, setelah ini teman-teman dapat mengerjakan course terkait mobil metrik ini yang ada di website Dokter Mekanik. Course tersebut bisa diakses gratis teman-teman jika teman-teman sudah memiliki akun Dokter Mekanik. Baik, untuk webinar pada kali ini saya cukupkan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sampai akhir webinar ini. Untuk webinar minggu depan mungkin akan diselenggarakan juga, dan terus terima kasih sudah mengikuti webinar ini. Terima kasih.